bagaimanakah proses kelanjutan dari hasil tes DNA-nya Kiai Fuad Riyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Tentu kita bertanya-tanya ya, beberapa bulan yang lalu Gus Fuad Pleret itu pernah melakukan pengambilan sampel DNA untuk kemudian diuji ya, untuk mengetahui bagaimana sih sebenarnya garis nasab Gus Fuad melalui DNA. Dan tentu kita semua penasaran ya, apa sih hasilnya. Di saat yang sama Gus Fuad ini adalah orang yang memang getol agar para habaib itu melakukan tes DNA untuk mengkonfirmasi jika beliau betul-betul sebagai suriat Nabi, karena mereka selalu teriak-teriak bahwa dia adalah cucu Nabi, dia adalah suriat Nabi ya. Kendati secara ilmu nasab ini pun masih disoal, masih menjadi perbincangan yang begitu sengit di jagat media sosial. Adu kitab, adu manuskrip, adu gagasan itu sudah berlangsung cukup lama yang betul-betul menyita perhatian publik, dan sampai hari ini belum ya ada titik temu. Bahkan semakin banyak hal-hal lain yang kemudian muncul ke permukaan dari perilaku-perilaku para oknum-oknum habaib yang dianggap itu juga kontroversi, lagi-lagi disoal oleh sebagian umat Islam. Dan Gus Fuad setelah melakukan pengambilan sampel DNA ya, ini tentu kita semua penasaran bagaimana sih hasilnya, dan pasti kita semua pengen tahu ya, apakah dia garisnya larinya ke Sayyidina Husain, ataukah dia larinya ke Sayyidina Hasan, atau bahkan di luar daripada itu ya. Karena Gus Fuad inilah orang yang sejak awal boleh dikata dialah orang yang pertama kali memviralkan sehingga nasab habaib ini kemudian menjadi perbincangan dan berpolemik ya. Artinya dia adalah satu figur yang menjadi pemantik kemudian munculnya diskusi nasab hari ini yang betul-betul begitu menyita perhatian publik. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan simak bagaimana ulasan daripada pria ini yang mengupas tentang bagaimana ya DNA, pengambilan sampel DNA daripada Gus Fuad Pleret ini. Mari kita simak bersama-sama. Saya ingin mengupdate perkembangan hasil tes DNA-nya Pak Kiai Fuad. Jadi ini sudah pengiriman yang kedua kali yang kita telah berkoordinasi terhadap Family Tree DNA. Yang pengiriman kali ini sudah kita kirimkan pada tanggal 23 September 2023, dan paket itu posisinya dikirimkan dari Bantul dan di pick up oleh kurirnya langsung, dan telah tiba posisi pada saat ini itu telah tiba di Memphis di Tennessee itu pada tanggal 26 September, dan itu hanya 3 hari. Nah, sampai saat ini kita tracking dari pengirimannya itu tidak sampai terhadap alamat tujuan dari Family Tree DNA, dan ini kita sudah mempertanyakan dan sudah berkoordinasi terhadap pengirimannya, dan kita berkoordinasi juga terhadap situs Family Tree DNA-nya, dan mereka sedang melakukan open case untuk yang kedua kali. Mengapa sampel ini tidak terkirim? Kalau yang pertama kita kirimkan melalui DHL, dan itu paketnya khususnya punya Pak Yai hilang, tidak diketemukan. Dan ini yang kedua, paket itu pengiriman sampel itu kita mengirimkan sesuai dengan requirement-nya dari FedEx kita kirimkan, dan itu semua sudah sesuai. Tetapi khusus untuk beliau
kenapa tertahan, dan ini kita sudah mempertanyakan dari tanggal 26 itu sudah tiba di US, itu tidak ada progres sama sekali. Jadi mengapa? Mengapa? Kami pun bertanya-tanya kenapa sampai saat ini FedEx ataupun Family Tree DNA masih melakukan open case dan belum ada respon. Dan kami sudah mengirimkan email terakhir itu di minggu lalu mempertanyakan kembali bagaimanakah proses kelanjutan dari hasil tes DNA-nya Kiai Fuad Riyadi, Bantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kita simak penjelasan dari pria itu tadi, jelas sekali bahwa hingga hari ini itu hasil ya uji pengambilan sampel DNA daripada Gus Fuad ini itu belum ada, artinya belum sampai. Yang menjadi pertanyaan bahwa kenapa hingga hari ini itu belum sampai. Ini kan yang kemudian mengundang pertanyaan bagi kita semua, padahal itu sudah lama. Sementara beberapa orang yang melakukan pengambilan sampel itu juga sudah pernah keluar ya. Ya, kita pernah ingat dulu salah satu keturunan dari pesantren Kiai Haji Hasan Genggong itu kan sudah pernah diambil sampelnya ya. Nah, untuk Gus Fuad ini ya sampai hari ini itu belum ada, padahal sudah lama. Ya, menjadi pertanyaan kenapa sampai seperti itu. Kita hanya berharap bahwa pengambilan sampel itu betul-betul diuji dan ada hasilnya, sekaligus ini membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh Gus Fuad Pleret itu betul-betul konsisten ya, karena dia yang paling banyak menyuruhkan agar para habaib itu melakukan tes DNA ya, sehingga ketika dia melakukan itu adalah sebuah bentuk bahwa ya hari ini adalah sebuah pembuktian bahwa apapun yang dia perjuangkan hari ini, bahwa nasab itu selain bisa diuji dengan ilmu nasab juga dengan ilmu DNA, dan itulah yang dilakukan oleh Gus Fuad Pleret, sekalipun sampai hari ini belum ada keluar hasil pengambilan sampelnya. Kita berharap ya untuk hari-hari berikutnya itu bisa segera ada dan memberikan jawaban terhadap bagaimana sih sebenarnya hasil uji laboratorium pengambilan sampel dari Gus Fuad Pleret. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.